Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya, halaman 118. Sekarang yang membaca adalah Mas Nizam. Mas Nizam bisa dengar Bunda. Yang lainnya silakan dimatikan mikrofonnya. Kecuali Mas Nizam. Mas Ude? Mas ini? Perjuangan menjadi polisi. Ya. Cahya Purnama asal Pasuruan, Jawa Timur, dahulu pernah hidup dalam kekurangan dan keterbatasan. Seperti umumnya anak muda, melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi merupakan sebuah impian kala usai menamatkan sekolah menengah. Hal inilah yang juga menjadi harapan bagi Gali. Namun sayang, ia terbentur dengan keterbatasan ekonomi di keluarganya. Terlebih, sang ibu yang tengah berbaring sakit membutuhkan biaya pengobatan yang menguras kantong. Ia pun sempat menjadi pengembala kambing saat SD demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Ia mencoba mendaftarkan diri menjadi seorang anggota kepolisian. Namun sayang, 2 kali mendaftar ia dinyatakan gugur seleksi saat ujian psikotes. Kejadian tersebut justru membuatnya semakin tertantang untuk kembali mencoba. Sembari menunggu kesempatan untuk mendaftar di kepolisian, ia menghabiskan waktu sebagai buruh pabrik kertas. Dari profesi itu, ia menyisihkan sebagian pendapatan yang akan digunakan untuk kembali mencoba peruntungan seleksi anggota polisi. Rangkaian demi rangkaian dan tahapan tes berhasil dilaluinya. Hingga akhirnya ia sukses diterima menjadi aparat negara pada tahun 2018. Oke, terima kasih Mas Nizam. Yuk kita jawab nomor 1. Apa cita-cita Gali? Menjadi polisi. Nomor 2. Apa keberhasilan yang dicapai Gali sekarang? Ia menjadi polisi. Ia berhasil menjadi aparat atau polisi. Ia menjadi polisi atau aparat, terserah. Ia menjadi polisi atau aparat. Nomor 3. Bagaimana kehidupan Gali pada zaman dahulu? Hidupnya mengembala kambing. Hidupnya kekurangan, Nak. Hidupnya kekurangan dan keterbatasan. Enggak ada Kevin ini tadi, tidak bersama. Kevin enggak ada, Kevin. Ya. Nomor 4. Sudah, Nak, nomor 3. Ya, nomor 4. Mengapa Gali tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas? Karena sang ibu yang tengah terbaring sakit. Karena sang ibu tengah terbaring sakit. Ada yang lain? Karena tidak mempunyai biaya, Bu.
Karena tidak mempunyai biaya. Ada yang lain? Ada yang lain? Keterbatasan. Di situ menyebutkan nggak? Nah, di situ ada kuliah. Ada yang itu ada yang menunjukkan di cerita itu tadi yang dibacakan Mas Nizam, ada kata-kata untuk melanjutkan ke jenjang kuliah? Enggak. Berarti dia pengen jadi apa? Kenapa kok enggak kuliah? Nah, berarti alasannya Gali tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang universitas karena ingin menjadi polisi. Karena ingin menjadi polisi. Makanya dia tidak melanjutkan ke kuliah tapi mengikuti tes-tes yang ada SSPS. SSPS mah? Tes yang ada di kepolisian. Bisa? Nomor karena ingin menjadi polisi. Sudah. 5. Bagaimana cara Gali menggapai mimpinya untuk menjadi polisi? Ya, gimana cara Gali? Mengembala kambing sejak kecil. Mengembala kambing? Terus ada yang lain? Ayo, Nak. Yang lain? Terus berusaha atau terus mencoba? Lagi. Terus mencoba peruntungan seleksi anggota kepolisian. Iya. Terus mencoba Mas Rehan sudah ditulis. Terus mencoba peruntungan ya, seleksi anggota selebriti anggota polisi. Puliki. Nah, kita balik halaman 120. Halaman 120. Barang tambang. Barang tambang ini, Nak. Bu Enda ada banyak. Jadi Bu Enda yang jelaskan aja. Barang tambang. Barang tambang berdasarkan bentuknya itu barang tambang dijadikan 3 golongan, yaitu berbentuk energi, terus mineral logam, dan mineral bukan logam. Berbentuk energi contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Sedangkan berbentuk mineral logam seperti tembaga, biji besi, emas, timah, nikel, dan perak. Silakan digarisbawahi contohnya 1-3 itu tadi. Sudah digarisbawahi. Yang nomor 3 adalah berbentuk mineral bukan logam. Contohnya belerang, gamping, intan, fosfat, dan pasir kuarsa dan marmer. Oke, itu ada yang bukan logam tadi itu belerang. Itu juga kalau ambil belerang itu harus menggunakan masker karena dapat merusak paru-paru kita. Gas yang mematikan. Baunya sangat menyengat. Terus yang berdasarkan asal bentuknya atau prosesnya, barang tambang juga dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu mineral organik, itu adalah barang tambang yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, itu contohnya minyak bumi, itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup.
batu bara, dan gas alam. Sedangkan nomor 2, mineral anorganik. Silakan juga digarisbawahi ya. Yaitu barang tambang yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik. Contohnya batu, pasir kuarsa, kaolin, dan yodium. Ya nak, Mas Rehan, enggak apa-apa, silakan. Izin nanti itu ya melihat videonya ya yang Bu Enda kirim di Google Classroom. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Terus untuk yang berdasarkan manfaat dan kegunaannya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan A adalah tambang strategis yang berperan penting bagi perekonomian negara. Batu bara itu sebagai bahan bakar karena minyak bumi juga sebagai bahan bakar. Nah, itu sebagai perekonomian negaranya. Sedangkan golongan yang B yaitu barang tambang vital yang penting bagi kehidupan banyak orang-orang. Seperti emas digunakan untuk apa? Untuk perhiasan. Ya, terus perak. Perak biasanya Membayar, membayar. Ya, sudah. Terus yang golongan C adalah barang tambang yang dikelola oleh masyarakat yang digunakan untuk keperluan industri. Seperti fosfat itu digunakan untuk siapa kalau fosfat? Digunakan Pabrik. Iya, pabrik. Terus ada juga digunakan untuk bahan kimia juga karena. Nah, sekarang nomor 1. Nomor 1 hari ini tidak ada tugas ya, karena tugasnya sudah kita kerjakan secara langsung. Bu Enda bisa melihatnya. Tapi yang belum mengerjakannya, yang ada di Google Classroom minggu kemarin, jangan lupa ya dikerjakan ya. Aku sudah. Ya, nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan barang tambang? Mas. Yuk. Emas, ya? perak, logam. Ya, benar, ada logam. Sumber daya alam, ayo ditulis. Sumber daya alam. Sini yang ditulis. Bu, jawabannya. Daya alam. Baik, berupa Nomor 1. Sumber daya alam. Baik, Ya, Mbak berupa. Afiza, silakan. Sumber daya alam. Baik, berupa bukan mineral. logam mineral. Bukan mineral. Ya. Koma. Mineral logam. Mineral logam. Mas Obi sudah ditulis, nak? Sudah. Sumber daya alam baik berupa bukan mineral, mineral logam, maupun mineral bukan logam. Maupun mineral bukan non logam. Ya, mineral bukan logam. Sudah? Mas Obi sudah ditulis? Nomor 2. Bagaimana cara manusia memperoleh barang tambang biasanya diapakan? dipacul. Kok dipacul? Digali. Pakai eskavator. Iya, digali. Pakai pickaxe. Nomor 2, digali. Gali.
Nomor 3. Apa saja manfaat barang tambang? Bisa dijadikan perhiasan. Ya, bisa menjadi perhiasan. Terus bisa dijadikan kebutuhan Keluarga. banyak orang atau perekonomian negara. Kebutuhan kehidupan banyak orang dan perekonomian negara. Bu, kalau kebutuhan semua orang nggak apa-apa. Boleh. Orang. Sudah, Nak? Dan Perekonomian negara. Apa, Bu? Perekonomian negara. Oh. Bu, Mary. Yes, please. Sudah? Perekonomian Negara. Perekonomian apa, Bu? Negara. Perekonomian negara. Suaranya siapa ya ini? Mas siapa ya ini? Mas Afif mungkin ya? Nomor 4. Halo? Nomor 4. Terputus. Kok terputus? Zoomku. Mbak metu-metu dewe. Bisa dengar Bu Enda? Halo? Zoomku kok terputus ya? Iya, mau nyumbul soalnya gak premium. Terus gue aku tanya, aku dewe. Ini suruh mari sih aku. Malah kok kalau bilang ya aku ya aku tadi kan. Oh, ada sedikit. Halo, Nak. Halo. Ada, Bu. Sudah nyambung, Nak. Dengaran suaranya Bu Enda? Dengar. Ya, maaf ya terputus. Kenapa, Bu, tadi, Bu? Kayaknya sinyalnya error. Ini maaf ya, ini kameranya Bu Enda kayaknya itu trouble. Jadi Bu Enda nggak bisa nyalain. Ya, dari sisa-sisa makhluk hidup dari Error. Ini maaf ya, ini kameranya Bu Enda kayaknya itu trouble. Jadi Bu Enda nggak bisa nyalain. Dilanjutkan ya, nomor 4. Jadi itu. Nomor 4. 3, Bu. 4. Ya.
Bagaimana proses Nomor 4. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu ya dari sisa-sisa makhluk hidup. Dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, alhamdulillah bisa kelihatan lagi. Sudah? Di kameranya dulu. Sudah, ya. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Sudah bisa. Sudah, Nak? Nomor 5. Nomor 5. Bagaimana persebaran barang bahan tambang di Indonesia? Menyebar, misalnya batu bara, ditulis Nak, misalnya. Apa, Bu? Misalnya. 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 Ya. Misalnya. Putus-putus. Misalnya batu bara. Sama dengan berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kamu tulis sama dengan Kalimantan Barat. Itu berasal ya sama dengannya ya. Koma. Kalimantan apa, Bu? Kalimantan Barat. Mas Obi sudah ditulis, Nak? Ya, Bu. Ya. Minyak bumi sama dengan Sumatera. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang pembelajaran kita yang terakhir yaitu halaman 122. Silakan dilihat, kita baca sebentar. Hari Raya Agama Indonesia. Ada 6 agama, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masih ingat kan, Nak ya? Perayaan hari rayanya. Ya, silakan digarisbawahi, dilingkari itu semua. Kalau Islam ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kalau Kristen ada Natal, sedangkan Katolik sama ya juga ya. Hindu ada Nyepi, Saraswati, dan lain-lain. Sedangkan Buddha ada Waisak, ada Asada, dan Katina. Sedangkan Konghucu ada Imlek. Sudah digarisbawahi semua? Udah. Nah, itu tadi adalah hari raya perayaan agama di Indonesia. Hari ini pembelajaran kita sudah cukupkan. Ada 3, pembelajaran 3 dan 4. Ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Enggak. Enggak. Kalau tidak ada pertanyaannya, karena waktunya sudah habis dan waktunya bahasa Inggris sekarang, jadi Bu Enda cukupkan ya hari ini, tidak ada tugas ya Nak ya untuk tematika. Ya. Tugasnya Ya. tulis yang dikerjakan hari ini. Ya sudah, Bu Enda akhiri. Jika kalian belum mengerti, bisa dilihat videonya di Google Classroom ya. Jangan lupa yang minggu kemarin belum mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa diselesaikan. Ya.
Yang sudah siap. Terima kasih sudah mengerjakan. Bu Enda akhiri, jangan lupa sholat 5 waktunya dan tetap patuh pada orang tua. Bu Enda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung di bahasa Inggrisnya ya nak ya, di link bahasa Inggrisnya.